Oke guys, kali ini sudah ada satu buku bagus di sapu tangan karya perempuan Papua juga. Ini buku baru diterbitkan 2 Januari 2020. Buku ini karya Aprila Wayar. Nah, kalau kamu sudah pernah lihat saya punya video sebelumnya, saya dari review satu buku, itu judulnya Mawar Hitam Tanpa Akar, dan ini karya Aprila Wayar nih. Terus ada Dua Perempuan dan Sentuh Papua. Itu ada 3 karya yang sudah dituliskan oleh 3 novel yang dituliskan oleh Aprila Wayar. Nah, ini novel keempat. Sebenarnya saya sudah baca ketiga bukunya, dan ini buku keempat yang saya baca. Saya sudah selesai karena bukunya simple saja, hanya ada 100 halaman. Jadi saya bisa satu kali duduk langsung baca, langsung habis gitu. Oh ya, sebelum saya promosi dulu ya, kalau kamu mau tahu Aprila Wayar itu siapa, dia punya kegiatan apa saja, kamu cek. Saya sudah pernah interview dia juga, karena Aprila Wayar ini perempuan Papua yang karyanya masuk dan tembus di Ubud Writers Festival, salah satu ajang literasi tahunan yang dibuat di Bali yang cukup besar gitu, internasional, ajang internasional juga. Dia seorang jurnalis dan juga novelis. Nah, kali ini kita akan bahas deh buku yang ini. Kata Aprila, buku baru, Tambu Bunga Pala. Yang pertama saya mau bilang kalau buku ini menceritakan tentang perempuan. Dia menceritakan banyak tentang perempuan dan latar tempatnya itu di Fak-Fak. Terus sebenarnya ada sedikit seperti catatan perjalanan begitu menurut saya, tapi juga menarik untuk dibaca begitu. Konfliknya tidak terlalu banyak, tapi saya sarankan kamu baca saya dulu supaya nanti kamu bisa tahu dia punya terakhir kenapa disebut bunga pala, kenapa disebut tambu bunga pala. Itu maknanya cukup dalam, dan apa yang bisa diekspresikan atau diceritakan dari buku ini itu sangat buku ini saya jujur dari yang ketiga buku yang saya sudah baca, yang paling berat Sentuh Papua ini lebih ringan, tapi juga punya isi yang cukup pesan-pesan yang kuat gitu, apalagi tentang perempuan. Jadi punya pesan-pesan yang kuat tentang situasi perempuan, khususnya pertama itu perempuan dalam masyarakat adat, posisi perempuan dalam adat. Kemudian kedua, menggambarkan juga perempuan dalam budaya masyarakat kita, dalam masyarakat umumnya pada hari ini. Terus yang ketiga itu perempuan dalam perjuangan pro demokrasi, dalam hal ini perjuangan pro kemerdekaan Papua begitu. Jadi menceritakan peran perempuan yang cukup strategis, baik dari sisi adat, kemudian masyarakat, kemudian politik, tapi juga pergulatan perempuan itu sendiri. Dan menariknya, pesan-pesan yang disampaikan tuh cukup lugas gitu menurut saya. Misalnya saya mengutip di sini ada tentang perempuan ya, untuk situasi perempuan ini hari ini mengalami kekerasan dan posisi perempuan dalam masyarakat hari ini, patriarki dan lain digambarkan dengan cukup jelas di dalam novel ini sebenarnya. Jadi di halaman 63 itu penulis tulis seperti ini. Pernikahan sebagai lembaga pelegalan seks dari kacamata agama tidak lagi diindahkan penganutnya bila perselingkuhan masih menjadi penyebab utama keretakan sebuah rumah tangga. Sebenarnya buat saya ini sebenarnya ide gagasan yang kemudian dituangkan ke dalam buku ini. Jadi seperti mau bilang kalau ya orang tuh banyak fake people gitu, orang-orang yang cuma palsu, baku tipu saja gitu, munafik gitu. Kalau masih melakukan hal-hal yang sebenarnya ya masih menindas perempuan, perselingkuhan masih terjadi, dan ya itu hal lain. Tapi yang jelas penulis tuangkannya ide semua di sini. Ide perjuangan perempuan dalam politik bisa dilihat juga dalam sini. Terus latar tempatnya itu di Fak-Fak, jadi penulis juga menuliskan eksotisnya Fak-Fak itu seperti apa sih gitu. Jadi keren gitu. Konflik dari buku ini, menariknya konflik dari buku ini tuh pertama baca tuh saya kayak rasa macam buku biasa saja Kak, tapi sudah sampai
bab 1 lewat ke bab 2, mulai seru nih, ada mistis-mistisnya sedikit nih. Oh, mulai, tapi masih belum ini konfliknya di mana ya? Gitu, tidak ada konflik dalam buku ini. Oh, ternyata di bagian akhir. Jadi nanti tolong teman-teman baca sampai selesai kalau mau tahu dia punya ending ceritanya dan mau mengerti. Cuman begini saja kan? Jangan dulu, baca sampai habis baru bisa tahu. Dan kan dia bilang buku ini mengkritik kedudukan perempuan dalam masyarakat, menceritakan sejarah. Buku ini menceritakan sejarah. Kemudian buku ini atau mengurai fakta dan situasi politik khususnya di Fak-Fak. Walaupun ini novel yang lebih identik dengan fiksi, tapi menurut saya di satu waktu, di satu masa akan ada generasi-generasi di bawah kita yang kemudian akan baca dan membayangkan situasi kita hidup hari ini gitu loh. Di hari ini gitu. Kalau kita baca Pramudia, mungkin oke lah, masing-masing orang punya pendapat ya, tapi saya punya pendapat kalau misalnya sudah baca buku-bukunya Pram, kita akan merasa seperti itu. Kita akan mencari kembali terus bisa membayangkan dari novel ini bahwa waktu itu kehidupan orang yang hidup di zaman dan di tahun itu tuh seperti ini ternyata. Kira-kira begitu dari saya terkait dengan buku ini. Nah, terakhir mungkin tidak ada, orang bilang apa, tak ada gading yang tak retak ya. Jadi tak ada sesuatu yang sempurna. Pasti manusia itu penuh dengan kekurangan. Di sini sebenarnya saya juga ingin melihat secara keseluruhan buku ini. Selain isinya luar biasa, tetapi juga mungkin di bagian depan dari buku ini, misalnya saya tidak bisa menemukan halaman. Saya bukan orang literasi, saya bukan pakar juga sih. Cuman satu masukan saja juga bahwa biasanya kita bisa tahu halaman itu berapa, beratnya berapa, jadi berapa kali berapa kayak gitu, sehingga kalau kita mau bilang ini ada berapa halaman, kita tidak perlu buka dari pertama sampai terakhir terus hitung satu-satu gitu. Tapi bisa ada langsung di layout di bagian depannya sini. Kalau dari cetaknya siapa yang cetak, editornya, terus kalau bisa mungkin ada halaman. Itu selebihnya yang lainnya saya kira tidak ada. Kalau kesalahan-kesalahan cetak huruf apa itu biasa lah gitu, tidak mengurangi esensi dari buku ini. Bahkan tadi halaman juga menurut saya tidak mengurangi esensi dari buku ini sendiri. Jadi congratulations buat Bella Wire yang sudah menerbitkan novel keempat, dan dengar-dengar lagi susun novel kelima. Good luck, dan kita tunggu karya-karyanya ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.